Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, baiklah pada video kali ini kami akan mencoba untuk menampilkan hasil dari proyek kalkulus multivariabel kelompok 7 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Entit Pospida SPD MSI dan juga Ibu Fitri Rahmawati MSc. Dengan anggota dari kelompok 7, yang pertama adalah saya sendiri, Fatki Fairozahira dengan NIM 2317053 dan juga rekan saya, M. Bintang Gusirbo dengan NIM 2201808. Saya Silmi Milati dengan 2201696. Baiklah, langsung saja kita kepada soalnya. Tentukan volume benda pejal di oktan 1 yang dibatasi oleh tabung Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4 dan bidang-bidang X sama dengan 0 serta X kurang 2Y sama dengan 0. Tentukan pula sketsa dari benda pejal tersebut. Nah, dalam menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita harus menentukan daerah yang akan kita cari volumenya. Nah, di sini kita punya ruang 3 dimensi di mana kita akan menggambarkannya secara manual hanya pada oktan 1. Next. Yang pertama yang diketahui adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk yang pertama ini informasinya adalah mengenai tabung sepanjang sumbu X dengan jari-jari 2. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya yaitu pada sebelah kanan. Next. Nah, informasi yang kedua diberikan adalah X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini adalah bidang YOZ yaitu bidang tegak. Seperti pada sebelah kanan saya itu ada bidang seperti berbentuk persegi. Nah, itu adalah bidang dari X sama dengan 0 yang membatasi dari informasi pertama tadi yaitu bidang Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4 yang berbentuk tabung tadi. X. Nah, informasi yang terakhir yaitu mengenai X kurang 2Y sama dengan 0. Nah, ini adalah bidang miring yang memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sebelah kanan ini ada bidang persegi yang memotong si tabung tadi. Nah, ini adalah bidang dari si X kurang 2Y sama dengan 0. Next. Nah, dari ketiga informasi tersebut, kita akan memperoleh daerah yang akan kita cari volumenya. Nah, untuk daerah yang akan kita cari volumenya itu adalah yang berwarna ungu, di mana daerahnya adalah X, Y, Z, di mana untuk X dari 0 hingga 2Y, untuk Y dari 0 hingga 2, dan untuk Z dari 0 hingga akar 4 dikurang Y kuadrat. Baik, untuk selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan batas-batasnya, kita langsung saja mengintegralkannya. Nah, di sini untuk urutan dz, dx, dy-nya bebas asalkan mempermudah untuk pengintegralannya. Dan di sini kami menggunakan integral yang terdalam yaitu terhadap z sehingga diperoleh z dari 0 sampai 4 dikurangi kuadrat. Nah, akar 4 dikurangi kuadrat ini kita substitusikannya ke z sehingga kita peroleh akar 4 dikurangi kuadrat. Nah, setelah sudah integral terhadap z, kemudian integral yang paling dalam ini terhadap x. Karena di sini tidak ada variabel x, maka perlu kita tambahkan variabel x sehingga diperoleh akar 4 dikurangi kuadrat x dari 0 sampai 2y. Nah, 2y dan 0 ini kita substitusikannya ke x sehingga kita dapatkan integral dari akar 4 dikurangi kuadrat 2y dy dari 0 sampai 2. Nah, kemudian boleh di next. Nah, 2-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi 2 dikalikan integral dari akar 4 dikurangi kuadrat y dy dari 0
0 sampai 2. Nah, boleh di next. Nah, tadi kita sudah mengintegralkan terhadap Z dan X. Kemudian sekarang kita akan mengintegralkan terhadap Y. Nah, untuk pengintegralannya di sini kita menggunakan teknik substitusi. Jadi misalkan U sama dengan 4 dikurangi kuadrat, kemudian DU-nya sama dengan negatif 2 YDY, kemudian negatif 1/2 DU-nya itu sama dengan YDY. Nah, karena sudah terhadap U gitu ya, jadi kita ubah juga batasnya. Ketika Y sama dengan 0, U-nya itu sama dengan 4, karena disubstitusi di yang paling atas, yang di permisalan. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan, boleh di next. Ya, 2 dikalikan integral dari negatif 1/2 akar U DU dari 4 sampai 0. Kemudian dengan menggunakan sifat, boleh di next. Nah, ya, dengan menggunakan sifat, untuk batasnya bisa dibalik dan untuk negatifnya hilang gitu. Jadi 2 dikalikan 1/2 akar UDU dari 0 sampai 4. Sehingga dapat dituliskan juga integral dari U pangkat 1/2 DU dari 0 sampai 4. Nah, setelah ini kita dapat mengintegralkannya seperti biasa. Boleh di next. Jadi 2/3 U pangkat 3/2 dari 0 sampai 4. Nah, 4 dan 0-nya ini kita substitusikan ke U, sehingga diperoleh 2/3 dikalikan 8 sama dengan 16/3 satuan volume. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberikan penggambaran lebih lanjut tentang grafik yang akan kita hitung tadi ya teman-teman. Kan pada di awal tadi kan Paski telah memperlihatkan sketsanya dalam bentuk 2D gitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ke teman-teman visualisasinya dalam bentuk 3D. Nah, saya di sini akan menggunakan GeoGebra. Misalkan teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung aja menggunakannya juga gitu. Tinggal di dalam Google itu GeoGebra, nanti teman-teman bisa juga menggunakan perangkat ini. Nah, pertama-tama kita akan menginput ke kalkulator 3D ini teman-teman, itu batas-batasnya dulu nih biar kita kebayang gitu batas-batasnya yang mana, bidangnya yang mana gitu. Nah, pada soal itu teman-teman, batas-batasnya itu ada 3 kan tadi yang setelah dibacakan tadi kan. Yang pertama itu batasnya itu adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Nah, ini untuk batas pertama ya teman-teman. Ini ternyata di GeoGebra ini telah diperlihatkan gitu teman-teman. Ternyata batas pertama itu adalah berbentuk tabung sepanjang sumbu X gitu teman-teman, memanjang sampai tak hingga gitu. Yang dimana jari-jarinya itu adalah 2 gitu. Dia membentang, jadi diameternya itu membentang dari negatif 2 dy sampai 2 dy gitu. Nah, selanjutnya kita akan input batas keduanya gitu teman-teman. Batas keduanya itu dalam soal itu adalah X sama dengan 0. Nah, berarti di sini ternyata batasnya itu berbentuk bidang seperti biasa teman-teman, bidang kotak gitu, persegi itu memanjang, sebenarnya ini memanjang gitu teman-teman sampai tak hingga X gitu. Y maksudnya Y dan Z memanjang gitu. Nah, itu untuk batas yang kedua, yaitu X sama dengan 0. Nah, untuk batas ketiga adalah X dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, di sini nih, sebentar teman-teman, mungkin biar lebih jelas saya akan
mengganti warnanya dulu untuk bidang yang batas yang ketiga ini. Nah, ini teman-teman nih, ternyata batas yang ketiga itu berbentuk sama nih kayak yang X sama dengan 0, dia berbentuk bidang biasa gitu, bidang, tapi dia tuh miring teman-teman. Tuh lihat, miring dia tuh terhadap XY-nya itu miring gitu. Nah berarti kita akan mencari benda pejal gitu, bidang yang dibatasi oleh 3 batas ini. Nah di sini ternyata ada 2 nih teman-teman. Ada yang pertama tuh bidang yang ini, yang saya lingkari ini. Terus kalau kita lihat yang di baliknya itu ada lagi nih, bidangnya ini nih. Nah, kok yang mana ya? Bidangnya itu yang lebih tepatnya yang mana nih? Nah, kita lihat soal lagi nih teman-teman. Ternyata di soal itu tertulis nih, tentukan volume benda pejal di oktan 1. Nah, oktan 1 itu yang mana sih? Oktan 1 itu adalah di mana itu daerah yang dimana X-nya itu positif, Y-nya itu positif, dan Z-nya itu positif. Nah, kita lihat nih teman-teman. Coba nih kita cek yang ini dulu nih. Ternyata nih, ini yang garis merah ini yang X ya teman-teman. Nah, ternyata ini nih negatif nih. Y-nya juga negatif. Z-nya positif. Nah, berarti bukan oktan pertama teman-teman. Nah, berarti kita cari lagi nih. Kita cari lagi nih yang di baliknya. Nah, di baliknya ini ternyata benar teman-teman. Ini yang X-nya itu positif, Y-nya itu positif, Z-nya positif. Berarti benda pejal itu yang ini teman-teman, yang saya lingkari ini. Nah, setelah itu kan kita akan mencari volumenya. Nah, udah dicari juga kan oleh Silmi tadi. Ternyata volume benda pejal ini teman-teman yang saya lingkari ini nih adalah 16/3 satuan volume. Nah, untuk dari saya sekian. Nah, itulah tadi hasil dari proyek kalkulus multivariabel kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.